Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat menjadi umat akhir zaman, yang kita adalah umat terpilih, umat yang diistimewakan, diutamakan dari umat-umat lainnya, disebabkan satu hal, karena kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu patutlah kita bersyukur atas nikmat tersebut. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa membasahkan lidah kita berselawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian daripada orang-orang atau umatnya yang mendapatkan syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, ya ini para ketua, karena biasanya kalau orang Medan itu banyak ketuanya. Jadi tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang sering berkomunikasi adalah dengan Akh Kurnia. Ya, mudah-mudahan yang hadir dalam majelis Zoom ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan selalu. Tema kita adalah kisah rindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir kita di sini dalam majelis ini karena cinta dan rindu kita yang besar kepada Rasulullah. Rasulullah adalah sosok yang sangat istimewa. Rasulullah kepribadian yang tak memiliki tandingan. Rasulullah adalah merupakan utusan Allah yang menyempurnakan dari seluruh syariat yang ada. Rasulullah adalah insan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau kita melihat ada tokoh-tokoh hebat di atas muka bumi dibandingkan Rasulullah, maka tak ada apa-apanya. Kalau kita kagum dengan artis atau tokoh siapapun dia, dibandingkan dengan Rasulullah pun tidak bisa dijadikan perbandingan, karena pribadinya yang luar biasa. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan bahwa siapa saja yang melihat Rasulullah maka akan memberikan rasa hormat yang tinggi kepadanya, memberikan rasa hormat kepada Rasul, meskipun baru saja melihat Rasulullah, meskipun itu adalah lawan, tetapi begitu berhadapan dengan Rasulullah, hatinya langsung gentar, takutnya luar biasa, karena yang dihadapi adalah bukan sosok yang biasa, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Muhammad. Muhammad artinya adalah yang terpuji. Dari kata Hamida Yahmadu, memuji. Dalam surah Al-Fatihah setelah Bismillah, kita membuka dengan Alhamdulillah, memuji Allah. Tetapi sosok ini namanya juga sudah terpuji, yaitu Muhammad. Dan uniknya, yang memiliki nama ini pada saat itu adalah cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang memiliki nama itu. Dan sebenarnya Allah sudah memberikan nama itu, sudah menggantung atau menyandingkan nama Rasul
Muhammad dengan zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kemudian ketika di dunia yang memberikan nama kepada sosok manusia hebat ini adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dari kecil beliau sudah memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dari remaja sudah terlihat sosok kepemimpinan yang luar biasa. Di hari tuanya pun lebih semakin istimewa karena beliau adalah sosok yang dijaga oleh Allah, karena beliau adalah maksum. Beliau adalah hamba, makhluk, manusia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi bahwa dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian. Apa itu? Yaitu manusia. Rasul itu dari kalangan manusia. Karena dia adalah dari kalangan manusia, maka tidak ada alasan manusia tidak mampu meniru atau meneladani Rasulullah SAW. Tidak ada alasan. Kalau seandainya Rasul itu dari kalangan malaikat, mungkin kita bisa berkata wajar. Kalau Rasul adalah ahli ibadah karena dia adalah malaikat. Tetapi Rasul dari kalangan manusia, maka tidak ada alasan. Sama seperti kita. Tidur, makan, mandi, berinteraksi, memiliki keluarga, dan lain sebagainya. Hanya Rasulullah SAW. Maka dia mampu dijadikan teladan. Ada nabi memiliki banyak keistimewaan, tapi tidak secara umum dapat dijadikan teladan. Siapa contohnya? Contohnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa kita jadikan teladan dalam membina rumah tangga, karena Nabi Isa belum menikah. Barangkali yang hari ini masih dalam berstatus jomblo syariah itu mengikuti sunnah Nabi Isa. Ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW menikah. Jadi siapapun yang menikah, maka bagaimana cara membangun rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang warahmah itu, maka berkacalah dengan keluarga Rasulullah SAW. Bahkan di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW itu memiliki istri yang banyak, disebabkan karena karakter istri itu bermacam-macam. Ada yang memiliki istri muda, ada yang memiliki istri yang lebih tua dari dirinya, ada yang memiliki istri pencemburu, ada yang memiliki istri yang aktif luar biasa, ada yang istrinya posesif. Nah, semua karakter itu terdapat pada istri-istri Rasul. Yang lebih muda ada Aisyah, yang tua ada Khadijah, yang pencemburu ada Hafsah, dan lain sebagainya. Karakter itulah yang bisa kita tiru. Jadi kita bisa melihat, oh istri saya ini tipenya adalah Aisyah. Mudah, cerdas, pintar, aktif. Gitu. Khadijah, penyayang, lebih tua, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hikmah kenapa Rasulullah memiliki banyak istri. Bukan dilandaskan kepada syahwat, bukan dilandaskan kepada isu-isu atau fitnah yang dilontarkan oleh kaum orientalis atau orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi Rasulullah dijadikan Allah teladan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu dari kalangan kalian sendiri, kata Allah. Di dalam ungkapan lain, innama ana basyarum mitslukum yuha. Aku itu manusia sama seperti kalian. Dalam ungkapan lain, dalam surah Al-Ahzab, laqad ja'akum rasulun, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Jadi Rasulullah itu menjadi sosok yang ideal untuk menjadi teladan kita dalam hidup ini. Nah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
karena keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sehingga wajarlah Rasulullah memiliki predikat sebagai khatimul anbiya wal mursalin atau imamul mursalin, yaitu Rasulullah sebagai imamnya para nabi, imamnya para rasul. Nah, apa beda nabi dengan rasul? Kalau nabi, dia cukup hanya berdakwah kepada dirinya sendiri, tak harus menyampaikan kepada orang lain. Ya, nabi dia membawa berita dari kata naba. Ya, berita apa itu? Berita besar, berita tentang keagungan Allah, berita tentang adanya hari pembalasan, berita-berita yang ada di dalam ajaran syariat kita. Kalau rasul, dari kata rosala yarsulu yang artinya adalah mengirim. Kalau dia surat namanya risalah. Yang dibawa rasul adalah risalah. Risalah apa? Risalah ilahiyah. Risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia sampaikan kepada umatnya. Orang yang menyampaikan itu disebut sebagai rasul. Tingkatannya adalah semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Tetapi di antara rasul tersebut ada yang dimuliakan Allah yang disebut dengan ulul azmi. Jadi dia ada kelas-kelasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan Rasulullah SAW adalah bagian daripada Rasul ulul azmi. Jadi tingkatannya luar biasa, betul-betul tersaring. Nabi, Rasul, ulul azmi. Kemudian dari sisi asal kabilahnya, Rasulullah memiliki ayah Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Abdullah adalah sosok yang dikagumi, adalah sosok yang bersih. Meskipun pada saat itu orang-orang Arab banyak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Menyembah berhala, kemudian mereka berzina dan lain sebagainya. Abdullah tak ada rekaman sejarah melakukan itu semua. Aminah adalah dari keluarga terhormat. Aminah. Dari ayah bundanya Rasulullah memiliki keturunan yang baik. Dari kakeknya Abdul Muttalib, luar biasa. Kakek-kakeknya dan lain sebagainya sampai kepada silsilah Nabi Ismail dan Ibrahim mereka adalah orang-orang terpilih. Kemudian Rasulullah dari Bani Hashim. Bani Hashim adalah suku yang sangat dihormati, dimuliakan. Kemudian beliau berketurunan dari Abdul Manaf, juga dimuliakan. Dan sukunya adalah suku Quraisy. Dan suku Quraisy adalah suku pemimpin di Mekah. Dari segi sosiologinya, dari segi nasabnya, dari segi Allah memuliakan di antara nabi-nabi yang lain, Rasulullah memiliki peringkat yang pertama. Rasulullah istimewa. Ikhwah, orang yang paling istimewa itu dijadikan panutan kita pada hari ini. Ya, itulah Rasulullah SAW. Kita tidak terlahir sebagai umatnya Nabi Isa. Kita tidak terlahir sebagai umatnya Nabi Nuh. Atau kalau kita terlahir sebagai umatnya Nabi Lut, barangkali kita termasuk orang yang menyimpang. Nauzubillah. Tetapi kita adalah umat Rasulullah SAW, pemimpin yang hebat, Rasul yang hebat, manusia yang hebat, dan semua keutamaan berada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan dari jauh-jauh hari, banyak yang sudah mengenal Rasulullah SAW. Ketika Nabi Adam pada saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati buah khuldi. Pada saat itu dia pun memakan buah khuldi tersebut sehingga kita semua tahu kisahnya. Allah marah. Pada saat itu Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam taubat Nabi Adam mengatakan di dalam doanya, ya Allah, dengan wasilah, dengan kebenaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ampunilah dosaku, kata Nabi Adam. Pada saat itu Allah bertanya, siapa rupanya Muhammad itu? Kemudian Nabi Adam mengatakan, aku tahu pasti dia adalah sosok yang istimewa. Karena aku melihat di setiap pintu-pintu
bersanding namamu dengan nama Muhammad Rasulullah dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti dia adalah sosok yang istimewa, wahai Allah. Maka pada saat itu, ya, Nabi Adam mengakui bahwa ada kelak keturunannya beberapa tahun, ribuan tahun, bahkan dalam hitungan masa yang panjang dari keturunan beliau ada Nabi yang luar biasa. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah memiliki paman. Paman itu bencinya luar biasa kepada beliau. Paman itu bernama Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itulah nama aslinya. Ya, dikatakan Lahab karena Lahab itu adalah yang memancar, yang bergelora. Jadi wajah yang tampan. Abu Lahab itu tampan. Kenapa? Karena dia adalah bagian keturunan Rasulullah. Rasulullah itu kan tampan. Rasulullah tampan. Dia punya cucu Hasan. Hasan tampannya luar biasa. Abdullah ayahnya tampan. Paman-pamannya tampan. Jadi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib karena ketampanannya maka dipanggillah dia sebagai Abu Lahab. Abu Lahab ini kita tahu semua sangat benci kepada Rasul, tapi awalnya dia sangat cinta kepada Rasul. Setelah Rasul menjadi dai, setelah Rasul berdakwah, maka pada saat itulah Abu Lahab memberi kebencian kepada diri Rasulullah SAW. Tapi awalnya dia sangat cinta kepada Rasul. Dibuktikan dengan apa? Ketika Rasulullah hendak dilahirkan oleh Aminah, Abu Lahab memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah tersebut dia suruh untuk menemani Aminah sampai kelahiran Rasul. Begitu Rasul dilahirkan oleh Aminah, Suwaibah lapor kepada tuannya, ya, bahwa keponakannya telah lahir. Maka senanglah Abu Lahab, yang pada saat itu Abu Lahab langsung membebaskan Suwaibah. Kemudian ketika Abu Lahab meninggal dunia, ya, dalam mimpi saudara-saudaranya mereka berjumpa dengan Abu Lahab. Pada saat itu mereka bertanya, Abu Lahab, apa yang kau dapati di sana? Karena semua sudah maklum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Apa kata Abu Lahab? Aku dapat siksa yang luar biasa. Aku mendapatkan azab yang sangat pedih, kecuali ada beberapa momentum di mana Allah ringankan azab kepadaku. Kenapa? Karena aku dulu pernah membebaskan Suwaibah. Dibebaskan Suwaibah disebabkan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu hadiah kepada Abu Lahab Allah bebaskan atau Allah ringankan azabnya. Dalam riwayat lain dikatakan itu terjadi setiap malam Senin, kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Lahab. Nah, rekan-rekan sekalian, senangnya dengan kelahiran Rasul saja, Abu Lahab mendapatkan keringanan azab. Bagaimana dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada hal yang paling bisa kita laksanakan pada hari ini berkhidmat kepada Rasul, melainkan adalah menanamkan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah hidup ada di antara masa kita, barangkali kita bisa berkhidmat. Kita bisa mengikutinya sebagaimana hari ini ulama-ulama kita perlakukan dengan baik. Kita belikan bajunya, kemudian kita kawal kemana beliau pergi. Kan begitu kalau hari ini ulama. Para sahabat juga melakukan hal yang sama pada saat itu. Ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini beliau senantiasa menyiapkan kebutuhan Rasul. Kalau Rasul mau pergi, Ibnu Mas'ud menyiapkan sendalnya. Kalau Rasul mau siwak, Ibnu Mas'ud sudah siap-siap dengan siwaknya. Kalau Rasul mau berwudu, Ibnu Mas'ud sudah menyiapkan air untuk wudhu Rasulullah. Ibnu Mas'ud. Kemudian ada Ibnu Abbas. Kemudian ada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ini pelayan dari Rasulullah, berkhidmah kepada Rasulullah. Menjadi pelayan. Tahunan. Kemudian ada Abu Hurairah bersama Rasulullah dan berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hidup dengan Rasul, mereka melakukan khidmah langsung, bersentuhan dengan Rasul, berbicara dengan Rasul. Indah pada saat itu. Maka
Di antara sahabat itu ada disebabkan tidak melihat Rasul beberapa saat, ada yang sakit. Demam mereka. Kenapa? Karena rindunya yang luar biasa, tak berjumpa dengan Rasul. Ya. Maka ada yang menyengaja setiap hari itu dia harus datang untuk menjumpai Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau dia tak berjumpa dengan Rasulullah, dipastikan dia akan demam. Itulah rindu. Rindu tak bisa dijelaskan kecuali bagi hati-hati yang merindu. Kita pun kalau sudah rindu, makanya ada istilah, ada demam rindu. Ya, demam rindu. 3 hari nggak dapat WA dari orang yang kita cinta, bisa demam kita. Nah, itu bahayanya. Ya, rindu kita. Cinta itu, rindu itu tak bisa digambarkan, itu dirasakan. Mau kita tulis, aku sangat rindu kepadamu, itu tidak menggambarkan sebesar apa rindu yang ada pada hatinya. Tetapi ada orang, tak perlu dia menulis, tapi karena kerinduannya yang dahsyat, dia bisa binasa karena rindunya itu. Nah, ini. Jadi kalau belum merasakan sampai level itu, kita susah ya untuk menafsirkan rindu. Hanya orang perindu yang merasakan itu. Nah, inilah kajian ini kita ingin menanamkan rindu kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dulu sahabat-sahabat memiliki rasa rindu yang besar kepada Rasulullah. Yang pada saat itu mereka hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, satu saat Rasulullah SAW berkhutbah di mimbarnya. Rasulullah berkhutbah di mimbar. Jadi Rasulullah itu biasanya kalau dia khutbah itu di atas pohon kurma. Ada pohon kurma ya, kemudian Rasulullah berdiri di atasnya. Karena khotib itu dia disunnahkan lebih tinggi lah dibandingkan jamaah. Berdiri di situ. Kemudian sahabat membuatkan mimbar lah untuk Rasulullah. Sehingga batang kurma itu tak digunakan oleh Rasul. Satu saat ketika Rasulullah sedang khutbah, dalam riwayat dikatakan pohon kurma itu sampai menangis. Terdengar seperti unta betina yang hamil, mau melahirkan. Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar. Itu pohon dielus-elus Rasulullah, dipegang Rasulullah sampai akhirnya diam. Jadi pohon itu menangis. Kenapa demikian? Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya dapat kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena pohon kurma itu rindu kalau selama ini Rasulullah khutbah di atas dirinya. Rasulullah senantiasa berzikir di atas dirinya. Dia tak mendengar itu lagi. Rasulullah naik ke atas mimbar sehingga pohon kurma itu merasa rindu yang luar biasa dan dia menangis. Dan Rasulullah turun, Rasulullah belai. Sampai kepada pohon pun Rasulullah penuh dengan kelembutan. Dibelai seperti mendiamkan anak kecil yang menangis teriak-teriak. Dan pohon itu pun terdiam. Ini mukjizat ini, mukjizat. Ya, sampai pohon pun rindu kepada Rasul. Masya Allah. Ya. Ikhwati fillahi rahimakumullah, khidmah mereka. Rasulullah masih hidup. Ummu Sulaim, satu saat Rasulullah tidur di rumahnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW karena tertidur di atas kulit, meneteslah keringat Rasulullah SAW. Kemudian selesai Rasulullah bangun, Rasulullah pun beranjak, Ummu Sulaim pun mengambil keringat Rasulullah untuk apa? Tabarruk, mengambil barokah. Rasulullah satu saat berwudu, selesai Rasulullah berwudu, sahabat-sahabat pun mengambil sisa air wudu Rasulullah SAW. Untuk apa? Barokah. Rasulullah pernah dicukur rambutnya, kemudian sahabat-sahabat menanti dari setiap helai rambut yang terjatuh untuk mereka ambil, supaya apa? Untuk mengambil keberkahan, khidmah yang luar biasa, cinta sekali kepada Rasulullah. Dan uniknya, ikhwah, setiap sahabat itu merasa bahwa mereka lah yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai demikian. Nah, disebutkan tadi di dalam ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Amat berat rasa penderitaan Rasulullah kepada kalian. Artinya Rasul itu menaruh rasa cinta, rasa susah ya terhadap umatnya. Maknanya apa? Rasulullah itu khawatirnya luar biasa kepada umat. Luar biasa. Rasulullah SAW ketika nanti sudah terjadi kiamat, dibangunkan Rasulullah
Pada saat itu yang dia cari adalah umatnya. Bahkan Rasulullah merasa sedih pada saat itu dan dia berkeliling mencari umatnya. Untuk apa? Untuk dipanggil, digenggam, dibawa ke surga bagi orang-orang yang beliau berikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya, siapa yang memberikan syafaat kalau bukan karena izin dari Allah, dan Allah mengizinkan Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintanya luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, pada saat itu dia memperhatikan di waktu subuh setiap orang yang hadir dalam sholat tersebut. Dia singkap tirai kamarnya. Pada saat itu Abu Bakar sudah berada di depan para sahabat hendak memimpin sholat. Tapi Rasulullah memberikan isyarat, lanjutkan Abu Bakar. Rasulullah menatap wajah sahabatnya satu persatu dari belakang. Ya, Rasulullah memperhatikan seakan-akan itu adalah pandangan terakhir. Dia ingin melihat sahabat-sahabatnya. Hingga ketika masuk waktu duha. Pada saat itu Jibril, malaikat Israel turun. Ya, hendak mencabut dari ruh Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah bertanya, di mana Jibril, wahai Israel? Pada saat itu Israel pun mengatakan kalau Jibril sedang menanti ruh Rasulullah di atas langit. Rasulullah pun bertanya, apakah dia tak mau berjumpa dengan aku? Kemudian Israel naik bersama dengan Jibril kembali ke hadapan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa hak yang telah Allah siapkan untuk diriku? Pada saat itu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saat ini pintu surga telah dibuka, pintu langit telah dibuka, malaikat-malaikat semua menunggu ruhmu di atas langit sana. Apakah kemuliaan, penghormatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad cukup menjadikan dia bahagia? Ternyata tidak. Pada saat itu Rasulullah SAW terdiam. Sehingga Rasulullah pun kembali bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, lantas umatku apa hak yang telah Allah berikan kepada mereka? Lihat, yang dia perhatikan Rasulullah adalah umatnya. Pada saat itu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku pernah mendengar bahwasanya surga diharamkan untuk dimasuki, melainkan umatmu terlebih dahulu masuk ke dalam surga tersebut. Maka pada saat itu bahagialah Rasulullah SAW. Kemudian Israel memainkan perannya, dicabutlah ruh Rasulullah dari kaki yang penuh dengan kemuliaan tersebut secara perlahan-lahan. Pada saat itu Rasulullah SAW merasakan sakit. Ya. Fatimah yang berada di sisinya tak mampu untuk melihat. Ali memalingkan pandang. Israel memainkan perannya. Jibril tertunduk, tak mampu melihat penderitaan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah kau jijik melihat diriku? Hingga akhirnya Rasulullah mendengarkan ungkapan Jibril, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, siapa yang sanggup melihat orang semulia engkau dicabut nyawanya? Pada saat itu Rasulullah SAW pun berujar, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, mati itu begitu menyakitkan. Kalau bisa jangan umatku yang merasakannya, tapi cukup aku. Lihat bagaimana cinta Rasulullah. Yang dia pikirkan adalah umat, sakit luar biasa kematian ini. Cukup aku saja, jangan umat. Hingga ketika kaki yang mulia itu sudah mulai dingin, ada seakan-akan yang ingin disampaikan oleh Rasul. Ali pun mendekatkan telinganya di mulut Rasulullah. Rasulullah mengatakan, usikum bis sholati wa ma malakat aymanukum. Aku berwasiat kepada kalian untuk melakukan sholat dan menjaga orang-orang yang lemah di antara kalian. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, sebelum roh itu meninggalkan jasad, ummati, ummati, umatku. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kerinduan, cinta yang luar biasa terbukti dari sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat banyak yang tidak menerima.
Madinah yang awalnya penuh dengan keceriaan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga Madinah itu dikatakan munawwar. Munawwar itu memiliki cahaya, ada matahari. Tapi ketika wafatnya Rasulullah seakan-akan Madinah menjadi gelap gulita. Pada saat itu sahabat-sahabat berteriak, mereka menangis mengatakan, Rasulullah tidak mati. Rasulullah tak mungkin mati. Rasulullah ini pergi sementara seperti mana dulu ia pernah Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan tidak, Rasulullah tidak mati. Dia itu seperti nasibnya Nabi Isa, diangkat oleh Allah sementara nanti diturunkan kembali. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan aku tebas lehernya. Pada saat itu sahabat pun goyang ya, karena cinta, rindu yang luar biasa kepada Rasul, sehingga Abu Bakar pun menenangkan sahabat dengan berujar, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah mati, maka Muhammad sama seperti nabi-nabi yang lain, dia pasti mati. Tapi Allah yang maha hidup, dialah zat yang tak mungkin. Maka pada saat itu sahabat mengatakan, seakan-akan ungkapan ini baru pertama kali kami dengar, wahai Abu Bakar. Dengarkan sekalian, azizun alaihi ma'anittum, begitu besar penderitaan, begitu besar rasa sakit atau khawatir yang dimiliki oleh Rasulullah terhadap nasib umatnya. Harisum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah memiliki amat kasih sayang dan cinta bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana cinta kepada Rasulullah kepada umat? Luar biasa. Rasulullah SAW pernah merasakan sedih yang luar biasa ketika pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dalam perang Uhud. Siapa yang membunuhnya? Membunuhnya adalah Wahsy. Wahsy. Ya. Wahsy. Nah, Wahsy ini membalas dendam karena dulu Hamzah dalam perang Badar membunuh daripada suami Hindun. Maka ketika perang Uhud, Hindun pun membayar Wahsy untuk membunuh Hamzah. Hamzah itu paman Rasulullah dan Rasulullah merasakan sedih yang luar biasa. Ya. Hingga ketika saat Fathu Makkah, di mana Rasulullah bersama sahabat kembali ke Mekah, pada saat itu Wahsy pun bingung mau kemana dia akan berlari. Karena kekuatan kaum muslimin luar biasa dan orang Mekah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan pada saat itu dia menghadap Rasulullah mengatakan, wahai Muhammad, aku bersyahadat, aku beriman kepadamu. Pada saat itu Rasulullah mengatakan, ku terima syahadatmu, tetapi jangan kau nampakkan lagi wajahmu di depan. Ya. Rasulullah tidak membalas dendam, walaupun dulu dia memiliki sakit hati, kekecewaan yang luar biasa kepada Wahsy. Luar biasa. Tak ada kita yang mampu demikian. Kemudian selanjutnya, Rasulullah SAW setiap berjalan di kota Madinah, beliau melihat ada pengemis Yahudi tua yang orang tak mau, tak ada yang memberikan makanan dan duit. Tetapi Rasulullah setiap hari memberikan ibu tua tersebut pertolongan. Hingga bahkan dikatakan bahwa Rasulullah sendiri yang menyuapkan makanan kepada ibu tersebut. Ketika Rasulullah SAW wafat, ya, di mana ketika Rasulullah hidup, wanita tersebut senantiasa melecehkan, menghina, mencaci maki Rasul. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar ingin mengambil peran dari Rasulullah. Ibu tua itu pun menolak. Meskipun dia buta, dia tahu bahwa yang selama ini memberikan makanan itu berbeda dengan hari itu. Abu Bakar mengatakan, mengapa engkau mengetahuinya? Karena yang selama ini memberikan aku suapan makanan itu lebih lembut dibandingkan dirimu. Masya Allah. Luar biasa. Akhlak Rasulullah kepada orang yang selama ini menghinakan, yang melecehkan. Apa kata Abu Bakar? Apa kata ibu tua itu tersebut? Ya, ketika Abu Bakar memberitahu bahwa yang selama ini yang memberikan makanannya itu adalah Rasulullah, sang ibu pun mengatakan bahwa dia bersyahadat. Akhlak yang dimiliki Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah, ya, tentu sudah kita ketahui banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan Rasulullah diberikan hak memiliki 2 telaga. Yang pertama Haud, yang kedua Kautsar.
Haud itu di padang mahsyar, sedangkan Kausar itu nanti ketika berada di surga. Bagi siapa itu? Bagi umatnya. Kelak dia akan mencari umatnya di padang mahsyar. Pada saat itu dia panggil dan beliau akan mempersilahkan orang-orang yang beliau kehendaki untuk meminum daripada air telaga Kausar dan Haud tersebut. Dan ini kemuliaan diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah suatu saat duduk dalam satu majelis. Pada saat itu terlihat ada kesedihan pada diri Rasul. Sahabat-sahabat bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai Rasul? Rasulullah pun mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ana mushtaqun bi ikhwan. Kemudian sahabat pun menjawab, wahai Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah mengatakan, tidak, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku-saudaraku itu adalah mereka yang beriman kepadaku, meskipun mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Ikhwah, rahimakumullah. Biasanya yang bisa dirindu adalah sesuatu yang pernah dicapai oleh indera kita. Kita rindu kepada kakek karena kakek pernah bersentuhan dengan kita. Kita pernah melihat wajahnya, kita pernah mendapatkan kebaikannya secara langsung. Ya. Kita rindu suatu makanan katakan karena kita pernah mencicipinya. Kita rindu untuk pergi ke suatu tempat karena kita pernah merasakan keindahan tempat tersebut secara langsung. Tapi bagaimana kita bisa merindukan sosok yang tak pernah kita lihat dengan mata kita? Tak pernah kita berbicara langsung, tak pernah berjalan sama, tak pernah hadir dalam majlisnya secara langsung, tetapi kita punya rasa rindu kepada beliau. Itu tak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman. Karena orang beriman adalah orang yang hanya memiliki keyakinan karena kata iman itu adalah yakin. Karena kita yakin adanya Rasulullah SAW. Dan itu tak bisa dirasakan kecuali orang yang beriman. Sehingga orang-orang yang tak beriman ingin memvisualisasikan Tuhannya atau nabinya. Orang-orang yang tidak beriman ingin menggambarkan atau membuat sesuatu yang dengan itu akan menumbuhkan keyakinannya. Tapi kita orang Islam tidak. Kita beriman kepada suatu zat yang tak pernah kita bersentuhan langsung, tetapi kita meyakininya. Dan itu luar biasa, dan itu orang yang beriman. Indikator kita, kalau kita sampai kepada level tersebut, maka selamatlah karena kita menjadi orang beriman apabila cinta kita semakin menggebu kepada Rasulullah SAW. Ikhwati fillahi rahimakumullah. Hari ini ada orang yang sangat merindukan kehidupan Rasulullah SAW, merindukan sosok Rasulullah SAW, sehingga itulah yang menjadi motivasi dia untuk beramal selama ini, ya, karena cinta dan luar biasanya rindu kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya rekan-rekan sekalian, tidak banyak mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar ya, bagaimana kita lebih mencintai sosok yang luar biasa, dan itu adalah Rasulullah SAW. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, dipersilahkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala hadratikum Ustadz. Kemudian masuklah kita kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman ataupun kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan dapat melalui chat Zoom ataupun dapat menghidupkan mic-nya dan saya akan mempersilahkannya untuk berbicara. Baik Ustadz, izin bertanya Ustadz, kan kita sering mendengar Ustadz, kayak misalnya kalau ada sebuah keinginan kan Ustadz, misalnya pengen beli ini, sholawatin aja dulu. Nah, apakah boleh Ustadz bersolawat dengan maksud keinginannya agar terpenuhi Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, langsung dijawab atau kita kumpul dulu? Iya Ustadz, boleh langsung dijawab Ustadz. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan
sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Makna selawat di situ adalah rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang yang Allah berikan kepada orang yang berselawat kepada Rasulnya. Maka bentuk kasih sayang Allah diantaranya adalah mengabulkan dari keinginan atau mengabulkan dari doa-doa hambanya. Maka kalau seandainya kita punya hajat, kemudian kita bertawassul, ya, dengan bahasa lainnya adalah tawassul, yaitu kita berselawat kepada Rasulullah SAW agar Allah mengabulkan dari keinginan kita, sebenarnya sah-sah saja. Jadi tidak ada masalah gitu ya, karena memang ibaratnya kalau kita hidup di dunia ini, ya kadang kan kalau kita menghadap wali kota itu susah. Tapi kalau kita kenal asistennya, kita bawa nama asisten wali kota, jadi mudah kita berjumpa dengan wali kota. Jadi kita pun kalau ada keinginan, ada hajat, dengan berselawat kepada Rasul, Allah akan cinta kepada orang yang berselawat kepada Rasulnya, maka itu bisa menjadi tawasul untuk dikabulkan dari segala keinginannya. Allah a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya Ustadz. Kemudian ada masuk Ustadz satu pertanyaan lagi Ustadz. Di akhirat nanti akan ada orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah Ustadz. Kira-kira orang yang seperti apa dan siapa saja yang akan berjumpa langsung di telaga Rasulullah tersebut Ustadz? Terima kasih Ustadz, boleh langsung dijawab Ustadz. Baik. Terkait dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW, satu saat datang orang Badui. Orang Badui itu orang kampung lah di Mekah, di pelosok Mekah. Kemudian beliau mengatakan bahwa cintanya yang ingin masuk ke dalam surga. Dia sampaikan kepada Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang telah engkau siapkan? Apa bekalmu untuk masuk ke dalam surga? Dia katakan, tak banyak bekalku, tapi di antara bekalku itu adalah aku cinta kepadamu, ya Rasul. Maka Rasul itu mengatakan, anta ma'aman ahbabta fil jannah, maka engkau bersama orang yang kau cintai kelak di dalam surga. Nah, jadi di antara tentunya adalah orang-orang nanti yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasul adalah orang-orang yang senantiasa menaruh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dia buktikan dengan tentu amal ibadahnya. Bagaimana ada orang yang mengaku cinta, kalau menyebut nama orang yang ia cinta saja, dia tak pernah. Kalau kita cinta kepada mobil, kita selalu kemana-mana cinta mobil. Kalau ada seorang ibu punya anak 5, anak yang pertama kebetulan adalah tamat kedokteran USU, katakanlah seperti itu ya. Nah, pasti kemana-mana dia akan cerita tuh, kalau anaknya dokter, anaknya begini, karena dia cinta. Nah, jadi tentu kita buktikan juga bagaimana cinta kita kepada Rasul dengan senantiasa menyebut Rasulullah, dalam artinya adalah berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang mendapatkan kemuliaan tersebut adalah mereka yang senantiasa berselawat dan juga yang senantiasa meneladani dari kehidupan Rasulullah dalam kehidupannya. Wallahu a'lam.